Apa ya? Karena mungkin nggak punya gambaran ya. Karena saya nggak ada gambaran langsung pendidikan di sana seperti apa, bandingannya di sini seperti apa, dan saya rasa ya sudah mendingan saya lihat langsung. English Club. Yes, yes, yes. Oh my God. Dan coba berbagi apa yang saya udah pernah dapat dari pendidikan saya ke pelosok. Rumah boleh di kampung, rumah boleh di kepulauan, tapi mimpi taruh di langit. Pesisir Tanimbar. Itulah sebagian gambaran wajah pelosok negeri kita. Kulalui hari-hariku di sini dengan sederhana tapi syarat makna. Namaku Siti Soraya Cassandra. Juni 2013 ini genap 1 tahun aku tinggal di Lumasebu, salah satu desa di gugusan Kepulauan Maluku Tenggara, menjadi guru sekaligus sahabat bagi anak-anak ini. Biasanya kalau kita sudah bermain, kita setelah itu berdoa. Berdoa. Jadi cara kita berdoa adalah macam katong bercerita par Tuhan, toh. Jadi masing-masing orang punya doa sendiri-sendiri. Tidak harus keras, tapi bisa dalam hati. Oke, semua ambil posisi do, posisi enak. Ingat, kalau kamu 1, 2, 3. Desa Lumasebu adalah salah satu dari 10 desa di Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Gugusan pulau-pulau yang terletak di Maluku Tenggara Barat juga disebut Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar dapat dijangkau dengan pesawat perintis yang melayani rute penerbangan dari Ambon menuju Saumlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat. Lumasebu berjarak sekitar 80 km dari kota Saumlaki. Untuk menuju Lumasebu, penduduk setempat menyewa oto, sebutan untuk mobil angkutan lokal selama 3 jam perjalanan dari Saumlaki. Bagi anak-anak Lumasebu, tiada hari berlalu tanpa bermain di pantai. Pantai menjadi tempat utama aku bisa menjadi kawan mereka, melebur dalam keceriaan bersama-sama. Dari pantai inilah kreativitas mereka tumbuh. Sejak pertama kali tiba di Lumasebu, aku takjub melihat betapa kayanya permainan tradisional mereka.
Mereka menciptakan hiburan mereka sendiri sebagai anak-anak pesisir. Sebagian besar bentuk permainan tercipta dari keagraban mereka dengan pantai. Bahkan sampah-sampah yang terbawa arus laut pun dapat menjadi wahana permainan di atas pasir. Walaupun anak-anak di sini tuh mereka sangat tertinggal dalam hal teknologi, mungkin informasi, pendidikan juga gadget dan segalanya deh. Tapi mereka itu punya skill yang mungkin anak kota nggak punya, kayak kecerdasan alam mereka, kecerdasan psikomotorik mereka. Di tepi pantai yang sama, anak-anak ini menghabiskan malam-malam mereka. Jika anak-anak di kota sering menonton tayangan stand-up komedi di televisi, di sini sebagian besar anak Lumasebu mahir menampilkan mop. Mop adalah cerita lucu dengan dialek Maluku yang dibawakan di depan orang banyak. Hei, bilang dia, jam 12 tete pergi sekolah. Jam 12 pagi tete pergi sekolah terus tete duduk terus bilang, tahu, Pak Timur ada sekarang sap. Ibu guru jawab terus tete malu terus tete pulang. Cerita saya sampai di sini. Oke. Anak mantu ada pigo yang di pesta sana. Anak-anak udah bilang kata, bagus, harus tunggu. Campur parang begini, tiba di muka pintu begini terus. Hei, bunuh lagu itu. Terus udah dekat begini. Kata lagu naik, ya mari kita goyang. Aku tidak selalu memahami apa maksud dari mop yang dibawakan anak-anak. Namun seperti tawa mereka di malam ini, aku ikut senang mendengar cerita-cerita mop yang mereka tampilkan. Obat baru sampai di leher, celana sampai di lutut. Ada melodi alami yang sungguh indah yang Tuhan izinkan aku rasakan di sini. Bukan sebuah kebetulan aku berada di sini. Mencintai Indonesia dengan hidup bersama dan mengenal lebih dekat saudara sebangsa kita. SD Kristen Lumasebu, tempat aku mengajar selama 1 tahun ini. Di sekolah ini aku menjadi rekan kerja bagi 7 orang guru. Ada Ibu Devota Torin, sang kepala sekolah. Bapak Weli Anwar Mase, guru olahraga merangkap wali kelas 5. Ibu Jenny Langoru, guru kelas 4. Ibu Midra Lololuan, guru kelas 6. Ibu Maria Larat Mase, guru kelas 1. Ibu Marta Laupati, guru agama sekaligus wali kelas 3. Seorang lagi, Ibu Teti Batfutu, guru bantu untuk semua kelas. Aku sendiri dipercayakan menjadi guru kelas 2. Kami mengajar sekitar 107 siswa yang terbagi dalam 6 rombongan belajar. Lumasebu adalah tempat pertama aku bisa merasakan hidup di pelosok Indonesia. Ini dapat terjadi setelah aku memutuskan bergabung dengan Indonesia Mengajar. Coba Mama. Ya hitung dong. 1, 2, 3 ya. Aku bersyukur mendapatkan pendidikan yang baik sejak kecil. Sejak SMA, aku aktif dalam bidang debat dan pernah terpilih mewakili Indonesia
dalam ajang World School Debating Championship di Kanada. Ketika kuliah, aku mengambil twinning program dan lulus dengan gelar sarjana psikologi dari Universitas Indonesia dan University of Queensland, Australia. Tahun 2010 lalu, aku terpilih menjadi none Kepulauan Seribu. Aku percaya bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang memotivasiku menjadi pengajar muda. Dalam hidup secara keseluruhan termasuk datang ke sini, saya merasa itu kayak benar-benar dituntun. Jadi kesempatan-kesempatan itu kan selalu ada depan muka ya. Tapi kan nanti kita yang ambil. Tapi saya merasa bahwa memang ya Tuhan ingin saya ada di sini sekarang dan saya menjalankan apa yang ditugaskan untuk saya sebaik-baiknya agar membuat ya segala sesuatu lebih baik, bisa lebih berbagi dan do something lah gitu while we can gitu. Mengajar anak-anak kelas rendah seperti kelas 2 bukan hal mudah. Agar anak-anak cepat memahami materi pelajaran, aku berupaya menciptakan suasana kelas yang atraktif dan menyenangkan. Dengan banyak alat peraga dan media pembelajaran kreatif, murid-muridku dapat belajar sambil bermain. Dengan belajar bentuk bangun-bangun data sederhana, anak-anak memahami perbedaan bentuk segitiga, lingkaran, atau segi empat. Oke, sekarang guru kecil hari ini siapa? Ibu minta 3 guru kecil. Mina, siapa lagi? Aku juga melatih murid-muridku menjadi tutor bagi teman sebayanya dengan metode yang kunamai guru kecil. Guru kecil ini tujuannya agar anak-anak yang sudah bisa mengajarkan anak yang belum bisa. Seperti itu. Ya. Oh, Katong suka ajar teman kasih? Suka. Mina bantu. Setelah telur bagaimana? Setiap hari anak-anakku belajar dengan konsep pembelajaran tematik. Satu tema untuk beberapa subjek pelajaran. Saya keluar anak ayam. Lalu dia tumbuh jadi ya, sekarang Setelah belajar bentuk bangun datar sederhana, aku mengajarkan tahap-tahap pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. kenapa ini kamu coba lihat mana besar? Ini kah ini? Mana yang su dewasa sekali? Mana yang su jantan sekali? Kah ini kah atau ini? Tuh, artinya ini terakhir toh. Jadi ini di Mina, apa? Contoh untuk sumber energi dari panas. Matahari itu? Permainan ini bernama sumber energi. Ya, semua berdiri guys. Satu, dua, Melalui permainan sumber energi, aku mendorong anak-anak untuk mengaktifkan semua sumber daya audio, visual, maupun kinestetik dari diri mereka. Itu kasih panas, lalu potong pakai dia parah. Atau pakai yang kering. Apa enggak? Pakai Jemur pakai jadi? Untuk memberi apresiasi pada anak-anak, aku membuat metode buku stiker. Ingat, ibu bilang apa? Ditembak lah. Tapi kasih ini pakai loh, ini dikasih pakai kamu. Oke, di kelas 2 ini kita pakai sistem stiker, jadi itu semacam reward buat mereka. Jadi kalau misalnya mereka udah aktif di kelas, mereka berani maju ke depan, mereka berani jadi guru kecil, jadi pemimpin kelas, mereka dapat stiker. Jadi mereka punya motivasi untuk lebih aktif. Dari banyak metode pembelajaran kreatif yang coba kuterapkan, aku berharap anak-anak lebih termotivasi untuk belajar sambil bermain. Pulang mengajar dari sekolah, aku nyaris tak punya waktu santai. Hari ini kita belajar tentang apa? Sepanjang hari, tiada waktu berlalu tanpa kehadiran anak-anak. Di rumah aku juga memberi les baca tulis kepada murid-muridku. Sekarang dia sudah bisa terbang kan belum? Balon kenapa balon? Karena masih kecil. Kalau dia sudah besar dia bisa terbang. Kebetulan ini kita belajar IPA sekaligus belajar menulis. Tapi kan kebetulan belajar IPA-nya kan tentang binatang, pertumbuhan binatang. Jadi kita langsung aja karena di desa ini banyak binatang, kita langsung bawa binatang hidup. Sekaligus kasih mereka semacam experiential learning kan. Jadi mereka dapat pengalaman langsung, terus dapat objeknya secara nyata. Jadi mereka lebih paham. Selesai dengan anak-anak kelas 2, sore ini aku mengajar bahasa Inggris buat anak-anak kelas 5 dan 6. Tempatnya, mana lagi kalau bukan di sekitar pantai.
Kegiatan ini kuberi nama English Club. Pesertanya tak banyak, sebagian kecil dari siswa kelas 5 dan 6. Besar apa? Big. Kecil? Little. Tinggi? Tall. Short. Oke, sampai gaya ini. Sebelum aku datang, anak-anak Lumasebu hampir tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris karena bahasa Inggris tidak termasuk mata pelajaran di sekolah kami. Anak-anak itu tertarik bahasa Inggris, tapi karena di sekolah belum ada guru bahasa Inggris dan emang kurikulum bahasa Inggris belum diterapkan di sekolah di sini, akhirnya dibikin jadi ekskul. Dari awal mereka mungkin tahu, tapi nggak cuma dari TV gitu ya, apa yang mereka dengar, mereka nggak ngerti itu apa. Dan kalau ngitung juga masih berantakan, akhirnya ya udah dibikin ekskul. Dan ya sudah berjalan semester 2, tapi kan cuma setengah semester, jadi belum terlalu mendalam, tapi lumayan lah. Oke, tepuk tangan untuk kita. Tos dulu, English Club. English Club, oke? English Club! Yes, yes, yes. Oh my God! Aku jadi makin mengerti, keceriaan melimpah di pelosok negeri sebenarnya menyiratkan pesan bahwa Indonesia tak sepantasnya muram. Di pedesaan Tanimbar, waktu seakan berjalan perlahan. Tenang, jauh dari hingar-bingar. Kebersamaan jadi suasana yang mudah ditemukan kapan saja. Inilah sepenggal pengalaman yang bakal kuingat sepanjang waktu. Dan kehadiran guru menjadi urat nadi untuk memompa semangat belajar anak-anak di sini. Teti Lucia Batfutu nama perempuan ini. Karena kebiasaan warga Lumasebu memanggil nama orang dengan nama keluarganya, kami pun memanggilnya Ibu Bat. Ayo, ayo anak-anak yang manis-manis. Atur barisan 3-3, mari Lejon di depan. Sudah hampir setahun ini, Ibu Bat menjadi guru taman kanak-kanak Lumasebu. Yang lain taruh tangan di bahu teman. Mundur. Sandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk dalam kelas satu bersatu dengan dia. Satu-satu seperti biasanya. Emang sama. Taman kanak-kanak Lumasebu dapat berdiri berkat kesediaan Ibu Bat mengajar di sini. Terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sebelum ia datang, Lumasebu tidak punya TK. Saya pada mulanya saya menjadi guru TK di TK Don Bosco 2 di Somlaki juga. Karena saya tinggal bertetangga dengan Ibu Torim, Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Lumasebu dengan Kepala Sekolah TK. Terus saya pernah ditawarin sama Ibu Torim, mau kasih jadi guru di sana karena sana tidak ada guru. Terus saya tertarik karena dengan tidak ada gurunya ini saya merasa iba dengan anak-anak yang ada di sini. Keputusan mengajar di Lumasebu membuat Ibu Bat harus meninggalkan suami dan anak-anaknya di Saumlaki. Saya kalau hari Sabtu saya pulang, hari Minggu saya sudah kembali di sini. Kadang-kadang saya kalau pulang itu saya bertemu dengan suami, mertua dengan anak-anak hanya 12 jam. Itu pun sudah saya merasa puas dan luar biasa sudah bisa ketemu dengan keluarga. Kamu dan sekarang kamu besar, toh? Besar dan sekarang sudah sekolah tidak boleh melawan mama-mama karena kalau melawan mama-mama terus mama-mama pergi di batu badau terus. Pernah 1 bulan saya tidak pulang lagi karena saya sudah merasa kalau
Saya pulang 1 malam saya tidak bisa tidur karena saya terlalu sayang sama mereka. Karena kesibukan mengajar di desa, Ibu Bat pernah jatuh sakit. Namun, semangat pengabdiannya yang besar mengalahkan rasa sakitnya. Setelah kegiatan belajar di TK usai, Ibu Bat bergegas menuju SD. Tidak hanya mengajar di TK, ia juga aktif membantu proses belajar mengajar di SD Kristen Lumasebu. Ia biasa membantu kami mengisi kelas jika ada guru yang berhalangan hadir. Ibu Bat mengajar dengan penuh gairah. Alih-alih mengajarkan materi yang jauh dari kehidupan anak-anak, ia justru sering menerapkan pembelajaran kontekstual. Salah satunya materi tentang ikan buntal ini. Ini racun namanya racun tetrosilin. Racunnya itu terdapat pada duri, kulit, jantung, dan usus. Kalau untuk saya sudah berjanji untuk Bapak Kades, saya akan mengabdi di sini sampai saya pensiun. Guru itu satu-satunya profesi yang bisa melahirkan segala jenis profesi lain. Di mataku, guru seperti Ibu Bat inilah pahlawan tanpa lencana. Waktu saya ke sini saya melihat anak-anak itu, saya merasa kasihan dengan anak-anak yang seperti mereka tidak sekolah seperti anak TK begitu. Saya ketemu dengan mereka, terus mereka bilang, "Ibu, kapan katong sekolah?" Waktu saya mendengar mereka punya kata yang pertama langsung saya menangis. Saya bilang, "Kapan kamu mau sekolah? Kalau mau besok ibu ajar sudah toh." "Iya ibu, katong mau sekolah sudah." Saya seperti rasa iba begitu karena saya tidak menawarkan tapi mereka yang menawarkan. Mereka punya keinginan untuk sekolah. Berarti mereka punya keinginan untuk sekolah luar biasa. Saya merasa sangat beruntung karena kedatangan beberapa guru yang sangat aktif. Contohnya guru TK Ibu Bat. Nah dia tuh karakternya sangat kuat, dia sangat ambisius, sangat punya motivasi di dalam diri dia sendiri. Jadi dia kan bisa membantu menggerakkan yang lain juga toh. Jadi Indonesia Mengajar tidak harus di ujung tombak itu. Sudah ada guru-guru yang bisa membantu itu. Ini minimal, siapa tangkap harimau, dia yang nangkap, dia yang menang. Begitu banyak jenis permainan anak-anak yang ketemukan di Lumasebu. Sebagian besar adalah permainan yang unik, hampir tidak pernah kulihat di tempat lain. Permainan ini adalah salah satu yang paling kreatif. Namanya Pokalis. Pokalis dimainkan oleh 2 regu dengan masing-masing regu terdiri dari 4 orang. Regu yang mendapat giliran main dipimpin seorang raja atau ratu. Ia yang menentukan pola permainan. Dengan kombinasi tangan dan kaki, regu yang bermain melintasi kaki-kaki regu penjaga. Semua anggota regu harus memainkan pola yang sama. Misalnya menyilangkan atau mengangkat kaki dan tangan secara cepat. Jika ada pola yang salah, regu tersebut kalah. Dan giliran bermain pun berganti. Alam pesisir membuat mereka tumbuh dengan kreasi yang tinggi. Paling tidak itulah yang aku lihat dari begitu beragamnya permainan tradisional anak-anak Lumasebu. Mereka menampilkan kecerdasan alami yang mereka punya melalui permainan-permainan ini.
Di balik karakter asli mereka yang keras, anak-anak Lumasebu tetaplah anak-anak terbaik yang pernah kukenal. Kalau dari anak-anak saya berharap mereka tetap seperti mereka, tidak kehilangan otentik dari desa ini ya, karakter mereka yang benar-benar karakter timur seperti ini. Tapi saya mau mereka itu lebih percaya diri bahwa mereka bisa mengejar apa yang mereka mimpikan. Nanti beta besar, beta jadi penyanyi. Beta cita-cita jadi tentara. Nanti saya besar, saya mau menjadi fotografer. Nanti beta besar, beta akan menjadi polwan. Ya, cita-cita beta jadi guru Indonesia mengajar. Cita-cita saya menjadi bidan. Jadi ada satu anak bernama Ida, dia ikut lomba pidato dan dia ikut lomba bercerita di kabupaten. Jadi udah tingkat kabupaten dan dia menang. Dan karena dia menang, itu kan bawa pulang piala, bawa pulang suatu gelar, dan itu sangat memotivasi masyarakat gitu. Ada sebuah desa di bawah laut. Di desa itu tinggal seekor ikan kecil bernama Nini bersama keluarganya. Nini ingin sekali main keluar rumah, tapi ibunya tidak mengizinkan dia karena masih terlalu kecil. Ida adalah muridku di kelas 5. Nini sendirian di rumah, ada ikan Badannya sangat kecil, sehingga banyak orang tak menyangka ia telah duduk di kelas 5. Papak ibu guru, Ia memiliki bakat berbicara di depan umum. teman-temannya Berbekal kemampuan ini, Ida pernah mewakili sekolah kami mengikuti lomba pidato dan lomba bercerita di tingkat kabupaten pada tahun 2013. Di sana, ia meraih juara. Kemenangan Ida disambut baik warga desa, membuat mereka percaya bahwa anak Lumasebu juga bisa bersaing dengan saudara-saudaranya di kota Somlaki. dan Nini mulai menangis. Sekian cerita saya. Selamat pagi semua dan shalom. Selain Ida, seorang anak Lumasebu juga pernah meraih prestasi tingkat nasional. Namanya Alfonsina, biasa dipanggil Foni. Foni adalah muridku di kelas 6. Ia langganan juara sejak kelas 1 SD. Tahun 2011 lalu, di masa tugas Disa, pengajar muda sebelum aku, Foni pernah mewakili Provinsi Maluku menjadi delegasi konferensi anak Indonesia yang diselenggarakan majalah anak-anak Bobo. Yang waktu masih Indonesia mengajar Ibu Disa itu, Ibu Disa bilang kata, semua kelas itu waktu itu masih kelas 5, jadi Ibu Disa bilang kata semua kelas 5 tulis karangan lah. Ibu Disa kirim ke Jakarta. Lah Ibu Disa tulis karangan tentang injak keladi di kebun, lalu kasih pada Ibu Disa, terus Ibu Disa kirim ke Jakarta betul karangan, terus kirim karangan ke Jakarta, terus karangan ini terpilih. Dari desa kecil di pelosok Tanimbar, Foni telah menorehkan sejarah. Ia adalah orang pertama dari Lumasebu yang dapat pergi ke Jakarta menembus langit ibu kota negara kita. Secari kertas berisi karangannya membawa Foni terbang naik pesawat untuk pertama kali. Waktu itu betul cita-cita jadi guru, cuma naik pesawat lihat pramugari dan langsung tertarik dengan pramugari, terus ingin cita-cita jadi pramugari. Kalau jadi pramugari nanti bawa bapak dan mama naik pesawat. Orang tua Foni hidup bersahaja. Ayahnya seorang nelayan, sementara ibunya tak bekerja. Foni anak sulung dari 5 bersaudara, 2 adiknya telah meninggal dunia. Ya, mungkin talenta yang Tuhan berikan untuk Foni sehingga dia bisa melanjutkan studinya, sehingga bisa dikirim ke Jakarta, mungkin itu lewat talenta yang Tuhan kasih untuk Foni. Harapan dan keinginan beta selaku orang tua, Foni tidak sebatas hanya SD Pak, namun masih lanjut ke SMP, terus ke SMA, sampai ke perguruan tinggi. Foni menjadi contoh penting bagi kawan-kawannya
bahwa anak dari desa di pelosok Indonesia mampu berdiri sejajar dengan kawan-kawannya di pusat-pusat kemajuan. Foni minta terima kasih karena Foni punya orang tua yang baik, sudah jaga Foni sampai Foni besar. Dan Foni berdoa supaya Tuhan berikan umur yang panjang bagi orang tua Foni, berikan cita-cita Foni tercapai supaya Foni mengucapkan terima kasih pada orang tua Foni. Foni bawa mereka naik pesawat bersama-sama dengan Foni. Pengalaman 1 tahun mengajar di sini tentu tak melulu tentang aku, tapi yang lebih penting adalah tentang mereka. Aku memaknai bahwa 1 tahun di pelosok bukan sekedar bertahan, tapi demi menyemai inspirasi, menuai mimpi. Untuk mereka, anak-anak Tanimbar, anak-anak Indonesia. Maluku Tenggara Barat adalah salah satu dari 17 kabupaten daerah penempatan pengajar muda. Kali ini, di masa tugasku sebagai pengajar muda, untuk pertama kalinya Maluku Tenggara Barat disambangi penggagas Gerakan Indonesia Mengajar, Anies Baswedan. Aku bersama 6 orang pengajar muda Maluku Tenggara Barat lainnya ikut mendampingi. Maksudnya masyarakat pendidikan semua itu udah excited banget dengar Pak Anies mau datang. Mereka udah cukup mengenal Pak Anies dari background Pak Anies itu sendiri, plus dari Indonesia Mengajar. Jadi kedatangan beliau itu sudah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, dan mereka itu benar-benar berpikir bahwa sosok Pak Anies jika datang ke sini, dia dapat, dengan dia datang saja dan berbicara itu bisa membangunkan semangat yang selama ini mungkin masih tertidur di sini. Jadi itu yang kesan yang kami dapat dari kalau berdiskusi dengan Pak Bupati dan Bapak Kadis seperti itu. Dalam kunjungan singkatnya ini, Pak Anies mengunjungi salah satu desa penempatan pengajar muda yang terletak di Adaud, ibu kota Kecamatan Selaru. Selaru adalah pulau paling selatan dari gugusan Kepulauan Tanimbar yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Balik lagi ke yang sama kayak di desa sih sebenarnya. Yang kayak saya cerita kalau ada beberapa individu yang sangat mempunyai power, mempunyai influence segitunya sampai dia bisa menggerakkan massa. Nah ibaratnya itu ada di desa, itu juga ada di kabupaten. Jadi saya sih optimis kalau Local Champions ini bisa menggerakkan itu. Di kota Saumlaki, Pak Anies mendapat kesempatan berbicara di hadapan ratusan pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan di Maluku Tenggara Barat. Peserta yang hadir terdiri dari jajaran dinas pendidikan, para guru dan kepala sekolah, mahasiswa hingga pelajar sekolah dasar. Karena itu menentukan siapa duduk di mana di masa depan. Pendidikan berkarakter itu mendidik orang tua dan mendidik guru. Karena tidak ada karakter bisa ditransfer lewat lisan atau tulisan. Dalam acara tersebut, Pak Anies berinteraksi dengan para pelajar melalui ilustrasi perkalian dan pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Maksudnya saya suruh ulang. Besi berani di Tanjung Batu, kalau berani satu-satu. Besi berani Tanjung Batu, kalau berani satu-satu. Sangkanya hebat gitu ya. Jangan mengoyok kan gitu ya. Pada salah satu sesi tanya jawab dengan peserta, aku sangat terkesima dengan jawaban Pak Anies tentang hakikat pendidikan. Sungguh betul, jangan pernah berkecil hati. Karena pendidikan itu bukan soal gedung,
Pendidikan itu interaksi antar manusia. Bu, banyak sekolah di tempat-tempat Bu yang gedungnya bagus Bu. Tempatnya bagus, tapi gurunya tak mengajar dengan hati. Tak ada interaksi di tempat itu. Di tempat ibu belum tentu ada gedung, tapi ibu datang dengan hati. Ibu datang sepenuh hati, dan itu akan membuat proses perpindahan nilai ibu akan baik sekali. Salah satu fungsi ilmu pengetahuan adalah agar anak-anak bisa bermimpi lebih tinggi. Peningkatan kepedulian warga terhadap pendidikan Lumasebu tidak lepas dari peran pemerintah desa. Kepala desa melakukan banyak aksi untuk kemajuan pendidikan desa. Misalnya dengan menghibahkan ruangan balai desa menjadi ruang belajar TK, serta mengajak masyarakat bersuadaya memperbaiki gedung sekolah. Ini karena kepedulian pemerintah desa kepada pendidikan. Kami juga tidak mau supaya masyarakat lebih khusus di jenjang pendidikan SD itu lalu dia terlantar. Sehingga mau dan tidak mau lalu pembangunan itu dia mulai dari swadaya murni masyarakat. Kami mulai bangun fisik 6 ruang belajar itu adalah swadaya murni masyarakat. Sehingga semua sudah boleh selesai dan rumah guru pun sudah kami bangun. 4 unit rumah guru. Bagi kami punya angan bahwa setelah sudah ada lagi SMP Negeri 1 Atap, itu ke depan kalau Tuhan pun sayang ada SMA lagi di sini. Itu angan kami. Sehingga angka putus sekolah di negeri ini pun semakin berkurang. Dan bagi saya kemarin punya program bahwa spirit untuk masa depan anak itu kalau mamanya ada yang sudah sampai ke perguruan tinggi, di saat dia wisuda itu ada sumbangan pemerintah desa 1 juta untuk setiap mahasiswa. Itu adalah program desa itu. Republik ini didirikan lewat iuran kolosal. Saat itu para pendiri Republik turun tangan. Ada yang iuran pikiran, iuran harta, iuran tenaga, iuran darah, bahkan tak terhitung yang iuran nyawa. Sekarang saatnya mengisi kemerdekaan dengan menyumbang iuran kehadiran dengan mengajar di sekolah-sekolah di pelosok tanah air. Karena mendidik adalah tugas semua orang terdidik. Di Lumasebu aku menyaksikan optimisme yang sama terhadap kemajuan pendidikan anak bangsa, tumbuh dan mekar dari akar rumput dari level terbawah struktur negara kita. Buat guru-guru, terus menginspirasi, rangsang anak-anak untuk menempatkan mimpinya setinggi langit. Rumah boleh di kampung, rumah boleh di kepulauan, tapi mimpi taruh di langit. Dan biarkan mimpi itu mendaki lebih tinggi tiap hari, melampaui mimpinya. Dan semoga di Kepulauan Tanimbar ini muncul ikhtiar kolektif untuk mereka nanti menjadi manusia baru, berintegritas dan tercerdaskan. Sebagai bagian dari Indonesia Mengajar, aku selalu diingatkan bahwa janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab semua anak bangsa, utang yang harus kita lunasi bersama. Walaupun guru Indonesia Mengajar sudah kembali, lalu tidak ada lagi yang datang, tapi kita terus, maju terus. Walaupun kita di desa orang katakan bahwa itu desa terpencil, tapi jangan prinsip seperti itu. Tapi mari kita prinsip, kita maju terus, pantang mundur. Semangat gerakan harus dibangun di Indonesia. Lewat spirit itulah, semua pihak bisa terpanggil untuk turun tangan, menyelesaikan masalah kita bersama. Sebab apa yang dikerjakan oleh pengajar muda hanyalah bagian kecil dari ikhtiar kolektif untuk melunasi janji kemerdekaan kita. Tuhan tolong saya tepuk tangan. Kalau Tuhan
Malam ini, anak-anak ramai berkumpul di rumah. Mama Ola, ibu angkatku, membuat perayaan kecil-kecilan untuk syukuran ulang tahun putranya, Rizal. Selama 1 tahun ini, aku tinggal di rumah Mama Ola. Hanya kami bertiga di rumah ini. Mama Ola, aku dan Rizal. Mama Ola adalah seorang ibu rumah tangga. Suaminya sudah meninggal setahun yang lalu. Ia bekerja mencari penghasilan dengan menjual kue. Setiap malam Mama Ola membuat kue. Aku selalu menemaninya melakukan kegiatan rutinnya sehari-hari. Ia menyambutku sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Terus masih bilang saja tuh, mama kan hati sama Nona Sandra tuh dekat sekali. Seperti mama punya anak yang beranak, begitu. Ya. Jadi saya pandang kata ini, mama sempit kata Nona ini apa dari jauh datang tapi ada mama saya pakai itu. Karena itu mama pun prinsip saja, mama dekat mama, Nona dekat mama berarti mama punya anak. Aku mengerti, setiap perempuan butuh kehadiran perempuan lain sebagai wadah untuk berbagi, tempat untuk menyandarkan kisah hidup dan cerita sehari-hari. Berbagi cerita bukan hal yang canggung lagi untuk kami berdua. Ya, di Lumasebu ini telah kutemukan rumah baru keluarga Mama Ola. Satu hal penting yang kudapatkan di pelosok Tanimbar, persaudaraan dalam ikatan ketulusan. Di atas pasir ini, aku mengenalkan pada anak-anakku 33 provinsi yang ada di Indonesia. Selain Foni, anak-anak ini mungkin belum pernah sekalipun melintas Tanimbar. Berjajar. Melihat kota Ambon, ibu kota provinsinya sendiri. Amdai, kata harus bikin apa? Ya, ini pulau apa paling sana? Oke, sekarang kita ada 2 tahap permainan. Yang pertama, Ibu sebut provinsinya, nanti kamu pilari cari provinsi di peta ini ya. Dandi, Jawa Barat, Evi, Lampung, Yafet, Nusa Tenggara Barat, Melkias, Jawa Timur. Ini Jawa, mana ya Jawa Timur? Oke, stop di tempat. Sekarang, Ibu sebut ibu kotanya. Kamu cari provinsinya. Yafet, dia ingin makan empek-empek paling enak. Akhirnya dia pergi kemana? Palembang. Silakan Yafet pergi ke Palembang. Melkias dan Dandi akan pergi ke provinsinya Bapak Hanan, jadi dia pergi ke Medan. Medan.
Semoga permainan mengenal Indonesia dari peta di atas pasir memberikan mereka impian-impian baru untuk mengenal negerinya lebih dekat. Betul, itu ibu kotanya ya. Iya, dan dari Ternate mereka pulang kembali ke Maluku Tenggara Barat. Yeay! Apa yang kita pelajari hari ini kita buang ke dalam kolam ilmu. Jawa Timur, kota Surabaya. Buang. Ibu kotanya Banda Aceh. Buang, yes. Bali, ibu kotanya Denpasar. Dandi. Jawa Barat, Apa itu? Ulang, ayo. Jawa Barat ibu kotanya? Palu. Palu bukan, ayo. Ibu kota Jawa Barat apa? Bandung. Iya, buang. Ya, jadi kita sudah belajar banyak ilmu. Ada berapa provinsi? Kita sudah hafal semuanya? Sudah hafal tempatnya? Tepuk tangan 3 kali untuk kita. Tos Indonesia ya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wush! Terkadang aku suka merenungi makna di balik perjalanan hidup. Betapa banyak pengalaman terjadi di luar kendali kita, termasuk pengalamanku sebagai pengajar muda. Aku berharap aku tidak hanya menjalani masa 1 tahun yang luar biasa ini, tetapi juga mengalami keindonesiaan yang sesungguhnya melarut bersama masyarakat. Di sini, aku melihat hari esok di setiap binar mata anak-anak Tanimbar. Aku kini benar-benar memaknai salah satu periode penting dalam hidupku. Di sini, di Desa Lumasebu, Tanah Tanimbar. Tempat yang begitu bermakna. Tempat di mana perjumpaan sekaligus perpisahan dengan anak-anak Tanimbar mengingat masa penempatanku hampir berakhir. Semoga kami berpisah untuk bertemu lagi di masa depan.